Masih ketemu kah itu minggu lalu? Masih ketemu kah itu bulan lalu? Masih main futsal kemarin itu. Kalau tiba ajal, nah. Lalu begitu kita meninggal, paling yang masuk innalillahi, ikut bela sungkawa. Yang paling menyedihkan saya lihat itu, kalau dia cuma copy paste. Malas makin mengetik, copy paste saja. Bahkan ada 3 jina huruf, tulis RIP Das Atlati. Coba maki. Tiap hari kita temani ngobrol, tiap hari kita temani bercanda. Begitu kita mati, itu saja nak kirim RIP. Ketika bapak sudah meninggal, sudah putus semua amal kebaikanmu. Saya masih ingat waktu saya kecil, kalau pikir pinjam gula, kan dulu waktu tak kecil itu tidak ada istilah beli kalau tetangga, barter. Pikir pinjam gulanya itu tetangga, nah ada tamu habis gula pasir. Nah ajar gitu mama tak. Nah kalau bicara ko, tudak ko yolo nah, tudak ko yolo. Ajak mutetong, duduk kau dulu nak, jangan kau berdiri bicara, kurang ajar itu. Dulu diajarkan. Sekarang siapa yang ngajar anak tak? Siapa yang ngajar anak tak sekarang? Orang tua nak tidak. Siapa yang ngajar anak tak? Handphone. Siapa yang ngajar anak tak? Televisi. Orang tuanya ndak mengamuk anaknya, langsung nak kasih HP. Ini nak, main game kok. Karena mamanya juga sibuk main game. Cek makala. Nah. Salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Itu iblis nak kasih selimut. Sebentar tidur mau dulu. Sedikit lagi baru azan itu. Azan pamat 10 menit. Diselimuti kita. Kalau berhasil dikalahkan, alhamdulillah kita sudah ada di sini. Selimutnya iblis yang tidak nampak itu bisa kita lawan. Tapi yang susah dilawan selimut berupa istri. Begitu asan baru tomaki 60 istri tak kalah kika. Sini dulu dingin-dingin ini orang. Bebas. Alhamdulillah bapak bebas bisa datang ke masjid, bisa mengalahkan. Tapi bapak pikir setan menyerah? Tidak. Nah goda ki lagi sudah sholat ini. Pegang ku HP-mu, pegang ku HP-mu, pegang ku HP-mu. Itu setan itu. Supaya kita tidak dengar ceramah dengan baik. Itu setan itu bos. Maka bapak yang pegang handphone itu enak kena ku setan bos. Ya, simpan dulu HP, simpan dulu. Sebentar ya. Saya ini kalau ceramah sekarang saya tidak mau kalau ada siaran langsung. Nah bahaya sekarang pak. Sekarang ini di Indonesia ada orang yang cari uang dengan membuli ulama. Tujuannya apa? 1, cari uang. 2, supaya orang tidak percaya sama ulamanya. Contoh kasus guru kita Abdul Somad. Itu pernyataannya bahwa catur haram. Masih ada sambungannya sebenarnya di situ. Tidak titik. Catur haram apabila kalian main catur padahal azan sudah memanggil. Masih main catur kena azan ini haram itu. Saya ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya catur? Haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Ini pasti itu orang catur tuh. Bunuh Perdana Menteri sama Raja. Haram iya. Nah sudah ini. Bapak tinggalkan handphone. Apa kira setan menyerah? Tidak. Nah goda ki lagi. Keluar mako. Keluar mako. Nah maka dilihat-lihati duduk dekat-dekat pintu. Yang dekat-dekat pintu itu besar-besar tuh setannya itu. Kita lihat nanti siapa dikalah di sini. Siapa yang duluan keluar ya. Itu nak kena ki setan. Coba pernah tuh nggak selesai ceramah tiba-tiba ada bapak-bapak bilang saya saku tas. Kenapa? Dia bilang dari tadi muka kencing. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa tamu kehormatan kita pada subuh hari ini Bapak Kapolda yang hadir di tempat kita, Bapak Irjen Pol Haji Mas Guntur Laupe, dan kemudian Bapak Wali Kota yang hadir di tempat ini, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Ketua NU Kota Makassar, Masya Allah, yang jadi imam tadi. Saya perlu jelaskan anak muda, ada pernah selesai sholat begini malam Jumat mimpi masuk neraka, tobah kita wah, pergilah salat subuh di masjid, berhijrah rekan ceritanya, dia tobat datang salat subuh,
ketemu Kak enak sholat subuh di masjid. Nabi bilang, apa enak Ustaz, aliran sesat itu tadi di masjid. Kenapa aliran sesat? Nabi bilang, sampai subuh 3 rakaat. Aku bilang, bukan 3 rakaat, sujud tilawan jo namana dongo. Karena kira 3 rakaat itu tadi, itu sujud tilawah namanya itu. Pak Imam membaca surah As-Sajdah, kemudian di ayat 17 diperintahkan kalian membaca ayat ini, kau sujud. Sujud bersyukur. Itulah tadi ayat dibaca. Jangan lagi bilang 3 rakaat, bukan. Pak Imam juga itu kalau seperti beliau tadi bagus, sebelum angkat diumumkan kita sujud tilawah. Akhirnya orang semua tahu. Oh, ini namanya sujud tilawah. Imam yang pandai membaca keadaan. Kadang itu imam biasa tidak tahu membaca keadaan, panjang, tidak jelas apa dia baca. Kan pernah saya baca dengar itu imam panjang, tidak jelas juga ada. Oh, Al-Fatihah. Ada begitu dari imam begitu. Ya, makanya hati-hati milih imam. Kalau kau salah imam, kacau solatmu. 2020 yang akan datang ini Makassar pilih imam. Salah-salah kau milih imam, kacau kau 5 tahun. Ya? Kalau makmum siapa saja boleh. Mulai dari orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Kalau orang jadi makmum boleh. Mulai orang balik sampai tidak balik boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati. Hati-hati. Salah milih imam, kacau. Pernah saya sholat, petuku kakak ini kisah nyata. Allah, belum pakai jadi ustaz waktu itu. Ada temanku pakai baju koko. Belum aku kenal nama orang baku KKN satu posko. Dalam hatiku, kan dia pakai baju takwa, baju koko karena anak pesantren Kapang ini. Kau imamlah dia. Nah baca Al-Fatihah, aman. Sekalinya nak baca Al-Kafirun, dalam hatiku, cari susah ini orang. Betul. Nah baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma wala antum abid wala. Jengkel ini temanku di belakang dan kenapa ini terputar-putar tidak mau sampai. Dan sudah bilang ini juga kupikir. Kacau sholat. Ini kalau salah kau milih imam bos. Ya makanya hati-hati. Jangan milih imam karena sekampung, jangan milih imam karena tetangga, jangan milih imam karena satu partai, apalagi milih imam karena kau dikasih duit, maka sia-sia kau milih nanti. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari kita dengar ini intinya. Suatu ketika saya pulang ceramah dari Jakarta, landing saya, aktif HP, masuklah WhatsApp 4. 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Guru SMP ku. Selesai sholat subuh masih sempat diskusi-diskusi begini. Tiba-tiba tidak enak dia rasa, digotong ke rumahnya, ternyata sudah arwah. 1. Pergi sholat subuh, tidak dipikir dia akan meninggal. 2. Bersamaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Teman SMP ku. Dia kasihan tugas apa itu? TV kabel. Rusak TV-nya TVRI di kampung. Pigo servis ki. Naiklah dia di atap. Dia tidak tahu ada kabel telanjang. Dia injak, terbakar, jatuh tak lanting sampai ke lantai 1, dari lantai 2. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. Ucapan SMS lagi. Siapa? Suami dari sepupu saya, jalan beruang, pensiun. Dia bilang, yuk bu, kita pergi makan soto Banjar dekat kantor pos. Ada soto Banjar situ enak toh? Ya ada toh? Besok-besok kalau pergi kita ajak toh nggak? Itu? Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa dia bilang? Pergi dulu makan soto Banjar. Nah bilang suaminya, ayo mi. Suaminya bilang, kau mi duluan berdandan karena perempuan kan lama berdandan dari kita toh, kita praktis. Sudahlah, sambil menunggu istrinya selesai, dia keluar dulu dari pintu pagar rumahnya ke jalan. Itu ndak panjang jembatannya, ndak sampai 2 meter, terpelincir.
jatuh, masuk ke got. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. 4. Temanku ngopi, kakak seniorku. Saat cepat kok, ditunggu kok ini dekatnya Mall MP. Warkop apa di situ saya lupa. Teman senior saya di komunikasi. Cepat, sudah situ, masuk sampai masih situ. Selfie, foto-foto dulu Ustaz. Kau tahu saya banyak fans Ustaz. Yang foto-foto. Sudah, tiba-tiba ada senior saya tidak enak dirasa. Pucat, saya lihat bola matanya, jatuh, saya lihat bola matanya dalam hatiku. Tidak lama ini. Dibawa lari ke Kristalina. Tidak selang beberapa saat meninggal dunia. 4 contoh ini Pak, semua sehat. Tidak ada sakit. Tidak disangka bakal pulang jadi jenazah. Ternyata ajal kalau tiba saatnya pasti mati. Nah kita ini selia ini depanku muka-muka sakaratil maut ngaseng kan deh. Oh kemana? Pasti mati. Nah ketika sudah meninggal, coba makin lihat kenyataan dalam kehidupan kita sehari. Niat ngaseng itu grup WhatsApp tak? Ada sama grup WhatsApp tak toh? Sering dalam seminggu berapa orang inna lillahi wa inna ilaihi. Masih ketemu kah itu minggu lalu? Masih ketemu kah itu bulan lalu? Masih main futsal kemarin itu? Kalau tiba ajal, nah. Lalu begitu kita meninggal, paling yang masuk innalillahi, ikut bela sungkawa. Yang paling menyedihkan saya lihat itu kalau dia cuma copy paste. Malas makin mengetik, copy paste saja. Bahkan ada 3 jina huruf nak tulis rip das atlati. Coba makin tiap hari kita temani ngobrol, tiap hari kita temani bercanda. Begitu kita mati, itu saja nak kirim rip. Ketika bapak sudah meninggal, sudah putus semua amal kebaikanmu. Diantarlah kita. 3 itu yang antar ki dari rumah ke kuburan. 3 yang antar kita kata Nabi. 2 yang kembali, 1 yang temani kita masuk kubur. Apa itu? 1 keluarga. Ini keluarga. Ibu-ibu, dengar ibu. Mana mau dulu waktu tak Nabi bilang suami tak, saya akan ikut kemana kau pergi. Gunung kan ku daki, lautan ku lewati, masjid kau lewati. Sudah, pas meninggal ibu, suami tak mau masuk di kubur. Tuh ada temanku pergi tanah suci. Nah sayang sekali istrinya. Meninggal bengkak matanya. Baru Ustaz, rasanya tidak bisa hidup tanpa istriku. Hebatnya ini bapak ini, barusan orang meninggal bengkak air matanya. Beberapa bulan kemudian pikat jogging di Karebosi. Sama ini bapak, ada kuliah perempuan dekatnya, putih cantik, si muda. Kutanya, Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Coba, meninggal ki masuk ki di kubur ibu, masuk maki di kubur, suami tak enreyengi. Kita juga pak, meninggal ki istri tak masih muda, nak ambil orang. 2 yang ngantar ki harta, keluar semua harta, mobil, motor, masuk ki di kubur. Ada dikasih masuk harta tak? Enggak pak, enggak bakal ada harta masuk. Jangankan mobil motor, cerek tinggal, marang istri tak, cerek. Coba, harta yang setengah mati kita cari, masuk ki di kubur, ndak na temani ki, ndak mentang-mentang dibilang kaya, kasih masukan kita wah PCD supaya bisa nonton di dalam kubur. Tidak. Ada orang pak kaya sekali, dia bikin sayembara sama anaknya. Nah, kalau mau kau temani kak di kubur 40 hari, ambil mako ini hartaku 50%. Nah bilang anaknya, berapa hari pak? 40 hari. Nah bilang anaknya, deh teh ajak deh. Sedih bapaknya. Setengah matinya ku cari ke uang 40 hari ku suruh temani kak di kubur, ndak mau. Nah tanya istrinya, mungkin kau sayang mau temani kak di kubur? Nah bilang, dek, anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewalah dia panggillah adik kakaknya.
Sini kau dulu dek, sini dulu kak. Temani kak 40 hari dikubur. Ambil ini hartaku. Kubikinkan kau ruang khusus, ada AC-nya, ada TV-nya. 40 hari mau kau temani kak dikubur. Apa anda bilang saudaranya? Anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewalah dia. Dia bikinlah sayembara di kampung. Siapa yang mau temani saya 40 hari, ambil hartaku 50%. Wah, didengar fakir miskin. Oh, senang ini fakir miskin. Ai kaya mak ini. Pergilah mendaftar. Setuju, tanda tangan MOU. Masuk, meninggal, masuk dikubur. Sama-sama. Datang malaikat penanya kubur. Begitu datang malaikat, dilihat ini orang hidup. Kenapa ada ini? Tidak jadi ditanya orang mati. Ini orang hidup dulu didatangi. Kenapa dia keren nih? Nah, karena dia perjanjian bos. Ada perjanjian sama orang mati. Apa nak kasih ke hartana 50% kalau ku temani 40 hari. Masa iya? Masa tidak ada hartamu? Saya orang miskin. Apa kerjamu? Saya penjual kayu. Satu ji hartaku. Apa? Kampak. Tahu kampak? Tahu kampak pak? Kampak ji saja. Itu ada di hartamu. Mulai ditanya, itu kampakmu dari mana? Satu hari prosesnya pak. Diperiksa. Maghrib, nah bilang malaikat, besok dilanjutkan. Datang lagi hari kedua. Oke, halal datangnya. Kau gunakan untuk apa itu kampakmu? Dijelaskan lagi. Satu hari dijelaskan. Maghrib, besok dilanjutkan. Hari ketiga datang lagi. Siapa yang beli itu kayumu? Dia jelaskan lagi. Satu hari. Hari ke-40, semua orang sudah di atas menunggu. Selama kita ini. Dapat harta 40-50%. Lompat keluar ini orang miskin. Tepuk tangan semua orang. Jago 50%. Nah bilang apa? Teh aja. Ambil ini kampas saja tidak mau kak. Ini kampas saja satu kok 40 hari ya ditanya. Ini saja kampas satu 40 hari saya ditanya. Bagaimana kalau ku ambil ini 50%? Teh aja deh ambil semua sama ku ini. Maka bapak-bapak yang banyak hartanya, hati-hati. Ditanya ngasing itu nanti bos. Kalau kita orang miskin, apa mau tanya kangki? Mobil, Grab. Motor, Gojek. Rumah, sewa-sewa. Pas sewa-sewa pantera. Coba, apa mau tanyakan ki? Tapi orang kaya, banyak pertanyaannya. Ditanya pentil mobilnya. Baca itu Quran kan semua akan ditanya. Sebiji sarap pun akan ditanya. Dari mana itu jammu? Dari mana itu mobilmu? Semua pembeli bensinmu. Itu istrimu. Tiap bulan pergi salon dari mana? Harta tidak akan ikut menemani kita. Yang ketiga kata Nabi yang akan menemani kita amal. Inilah dia amal kebaikan kita. Ada di sini punya tanah 50 hektar. Ibu-ibu, ada tanah tak 50 hektar. Bapak-bapak ada punya tanah 50 hektar di sini? Rasa-rasanya tidak ada. Pak Kapolda pun saya rasa tidak ada. Tapi ketahuilah, tadi kalau sholat subuh tadi 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat tadi sebelum sholat subuh nanti ketika hari pertimbangan datang, hari hisab datang, yang 2 rakaat itu lebih berat daripada dunia dan isinya. Itulah sholat sunat fajar. Coba bayangkan ditimbang nanti itu. Sudah. Masuklah kita dikubur. Kata Nabi, putuslah segala amal-amalmu. Tak bisa lagi kau berbuat baik kecuali 3. 1, yang akan menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Makanya bapak-bapak kalau dapat itu ceramah-ceramah, kirim. Ceramahnya Ustadz Dasat, kirim cepat. Makin banyak bapak kirim, makin banyak saya ku dapat. Ya kan? Jangan ketika bapak mau pencet, mau share, setan itu masuk. Saya juga biasa dibujuk setan. Jangan kau, dia bilang korang so alim, dia bilang korang cari popularitas. Itu setan itu. Kirim saja. Orang mau dengar atau tidak, bukan urusanmu. Dan ada saatnya nanti kita bersyukur atas kiriman ilmu yang kita berikan orang. Cuma dipilih-pilih. Adik-adik, ini yang pemuda-pemuda yang mengaku dirinya baru hijrah. Lihat-lihat juga. Kalau kita dapat ilmu dakwah, ceramah-ceramah itu di Instagram,
apalagi berupa foto saja hadis. Jangan ditelan mentah-mentah. Itu hadis itu ada penjelasannya, penjelasannya dari segi huruf-hurufnya, ya, penjelasan dari apanya, asbabul wurudnya, kenapa itu hadis diucapkan. Misal soal celana jingkrang, itu ada latarnya, ada sebabnya. Nabi lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada orang lewat, mata kakinya di bawah celananya. Lalu Nabi bersabda, tidak masuk surga orang yang sholat menutupi mata kakinya. Makna hadis itu bukan secara fisik saja di atas mata kaki, tapi apa? Sombong. Karena dulu budaya-budaya orang Yahudi, orang Romawi makin kaya, makin jauh ke bawah anunya, kainnya. Pernah lihat pengantin? Pengantin orang kaya. Pernah lihat tuh? Kan itu saja perempuan itu panjang saja roknya ke belakang. Ada yang antar kita? Iya toh? Besar panjangnya. Kenapa? Makin panjang makin kaya. Mana ada orang miskin di lorong pakai tung begitu panjang-panjang? Oh tidak, sarung jinangka nah begini. Itu, iya. Ternyata itu simbol makin panjang ke bawah. Dulu makin kaya. Dia ingin mempertontonkan kekayaannya. Maka makna hadis itu sombong. Biar kau pakai celana sampai di betismu, tapi kau sombong. Oh tidak suka Tuhan itu. Maknanya itu harus dipelajari. Contoh lagi, ya, harus dilihat itu sebab-sebab turunnya hadis, dipelajari. Jangan cuma dilihat gambarnya langsung ya. Dulu saya waktu kecil, kalau orang berbeda pendapat tidak ribut. Misalnya sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping tak tidak kunut, kita kunut. Di samping tak tidak kunut, tidak ribut gitu. Langsung saja kita bilang, oh Muhammadiyah. Selesai nih. Begitu saja. Jika ada keluarga meninggal, malam ada taksiahnya, ceramahnya, tapi tidak ada kue dibagi-bagi, langsung kita bilang, Muhammadiyah ini tidak ada kue dimakan. Kan dulu toh, dari ribu orang dipanggil ke malam kedua, tidak mau maki datang. Kenapa? Karena dede setengah mati, tidak ada tong kue-kue nah. Itu sebabnya ulama dulu nasari kue. Iya kan, itu sebabnya ulama-ulama dulu. Bukan kan itu hadisnya itu bahwa orang yang tidak makan di rumah orang duka, kan dia bilang begini hadisnya, jangan kau menyulitkan orang yang berduka. Ya itu, jangan kau tambah susahnya, mempersulit, merepotkan orang berduka. Nah, itu teksnya. Tapi mana yang disebut merepotkan? Ini perlu perbedaan pendapatnya ulama. Yang disebut merepotkan, dikasih kau air gelas, kau minta teh botol. Itu merepotkan itu. Tapi itu kan kalau kita takziah sekarang ada semua yang bawa kue, ada yang bawa jalan kote, ada yang bawa apam. Ya sampai makan sendiri bawanya. Tidak apa-apa gitu. Ya, ini ilmu yang bermanfaat. Jadi adik-adik, ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu, itu yang akan lari terus amal tak. Meskipun kita sudah di alam kubur, melari terus. Ada yang baca lagi tuh video kita, ada lagi yang baca kita punya share ceramah, maka itu akan menambah amal-amal ketika kita di alam kubur. Yang kedua, pembangunan yang bermanfaat. Misal, nalewati rumah tak, masjid, tanah tak, nalewati orang, jelek sekali nih kalau bilang ambil tanahku ini 1 meter supaya lurus ke jalan ke masjid. Selama jalan itu dipakai orang, selama itu Bapak dapat kiriman amal. Jangan malah ambil tanahnya orang. Yang kadang kala membuat kita bertengkar itu tanahnya orang diambil. Bagaimana caranya? Bikin pagar curang. Ada tong itu biasa bikin pagar curang. Bagaimana caranya? Pertama patoknya di luar, kayunya di dalam. 3 bulan kemudian dia perbaiki pagarnya, kayunya di luar, patoknya di dalam. Bikin lagi kamar begini lagi. 1 tahun bikin kamar, pagar, nak ambil tanahnya orang 0,5 meter. Selama itu tanah kau ambil, selama itu kau diikat di alam kuburmu, tidak bisa kau lepas. Maka yang ambil tanahnya tetangga, pemotor Pak. Jangan ketawa, serius ini bos. Ya. Yang ketiga, yang terus mengalir ketika kita sudah di alam kubur, anak yang soleh dan soleha. Begitu Bapak Ibu meninggal, siapa doakan kira-kira? Anak tak, teman itu tadi di Facebook, di WhatsApp, Nabila saja rib.
Itu mi. Saudara tak, ai belum tentu nak doakan ki. Saya ini contohnya. Jarang sekali kau doakan saudaraku. Nak minta pi. Itu juga kalau saya tidak lupa. Doakan nggak dia, oh aku lupa lagi, oh sebentar pi. Nah, coba. Tapi siapa yang selalu saya doakan? Ibu bapak saya. Setiap selesai sujud, ibu bapak saya doakan. Maka Pak, didik anak dengan sebaik-baiknya. Gimana cara didik anak? Jangan kasih makan uang haram. Jangan kasih makan uang haram. Itu Nabi sudah jelaskan. Kalau sering kau kasih makan uang haram anakmu, maka jangan kau heran ketika dia besar selalu berpikir yang haram-haram. Ini perut, jangan pernah cemas. Kau lihat itu ulat, tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, tidak pernah kursus, tidak ada sertifikatnya, tidak sarjana, bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang punya urusan itu kasih makan itu ulat? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Masa mati kelaparan? Mana ada dari Makassar ini mati kelaparan? Tunjukkan saya kalau ada orang mati kelaparan. Maka jangan cemas soal perut, Allah punya urusan. Ya, jangan pernah cemas. Yang kita cemaskan kalau anak tak tidak tahu ngaji. Yang kita cemaskan kalau anak tak tidak tahu tata krama, akhlak. Begitu biar ilmunya tinggi tapi akhlaknya kurang, tidak ada gunanya. Anak-anak sekarang cerdas-cerdas. Jangan makin cemas soal otaknya nak tak. Pintar-pintar itu anak-anak sekarang. Saya saja kalau balas WhatsApp, saya pegang itu dua tangan itu HP ku masih salah ketik. Itu anak-anak kamen nih Pak. Bawa motor sambil balas WhatsApp. Pintar nih itu anak-anak sekarang Pak. Coba makin lihat itu anak-anak Pak. Ndak nalihat itu sambil cerita balas WhatsApp. Itu otaknya anak-anak kita sekarang cerdas. Ndak usah cemas. Yang kita cemaskan akhlaknya. Satu kurangnya itu anak-anak sekarang. Kurang ajar lagi. Akhlak, ajari akhlak. Saya masih ingat waktu saya kecil, kalau pikir pinjam gula, kan dulu waktu tak kecil itu tidak ada istilah beli kalau tetangga, barter. Pikir pinjam gulanya itu tetangga, nah ada tamu habis gula pasir. Nah ajari gitu mama tak. Nah kalau bicara ko, tudak ko yolo nah, tudak ko yolo. Ajak mu tetong, duduk ko dulu nak, jangan ko berdiri bicara, kurang ajar itu. Dulu diajarkan. Sekarang siapa yang ngajar anak tak? Siapa yang ngajar anak tak sekarang? Orang tua anak tidak. Siapa yang ngajar anak tak? Handphone. Siapa yang ngajar anak tak? Televisi. Orang tuanya enggak mengamuk anaknya, langsung nak kasih HP. Ini nak, main game kok. Karena mamanya juga sibuk main game. Cek makkala. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, tiga inilah ketika kita sudah masuk dalam kubur yang akan jalan terus. Dan sedekah, bersedekahlah. Bapak ibu bersedekah. Jangan pernah pelit. Karena demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Bersedekahlah agar kalian kaya. Jangan tunggu kaya baru bersedekah. Ustaz, ya tentu beda sedekahnya Pak Kapolda dengan Satpol PP. Tentu beda. Pak Kapolda ya banyak tunjangan-tunjangan. Tentu kalau 10.000 kecil. Tapi dem becak 10.000 sama nilainya 10.000, tapi di sisi Allah beda. Pak Wali Kota tentu beda dengan pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun TTP, tetap tidak pegawai. Tentu beda bos. Sedekahlah. Ibu bersedekah. Dan minimal sedekah, tidak ada duit, tidak bisa beli semen. Sedekah apa? Sedekahlah dengan akhlak. Jangan ganggu orang. Kalau kita tidak bisa kasih sedekah tetangga tak dengan duit, sedekahlah dengan apa? Jangan pernah ganggu dia. Sedekahlah dengan apa? Musikmu jangan ganggu tetangga. Kada tong itu kita bertetangga, tidak pernah tong kita kasih uangnya, tidak pernah tong kita kirim-kirimkan kuenya, sangin radio na ribut na ganggu ki. Kan biasa itu begitu. Kita ngomong egois, kan radioku. Saya bayar listrik, telinga-telingaku, rumah-rumahku, mau-mauku. Nah bilang tetangga tak cocok mi. Rumah-rumahku, dinding-dindingku, pintu-pintuku, telinga-telingaku. Kenapa musikmu masuk di rumahku? Nah, ribut maki. Jadi kalau tidak bisa mensedekahi orang dengan sedekah dengan materi, sedekahlah dengan akhlak. Nah, termasuk sedekah ini kita ajak orang datang untuk
sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolda. Sepanjang perjalanan saya di Sulawesi Selatan, baru Pak Kapolda sekarang ini kita merasa betul-betul akrab, dekat ya. Beliau di WhatsApp tidak lama ada balasan. Bangga tong kita kalau Kapolda balas WhatsApp tak. Kalau di warung kopi nah ada langsung dikasih lihat teman tak bos ya. Kapolda bos. Mana mama di begini saja tuh. Kapolda. Tadi malam PCPC ini puntuk ceramah lancar pak. Ada polisi kawal ki. Makanya anak muda jangan kau musuh itu polisi. Hilang motor nu, siapa nu cari? Bu Iman, ndak ada apa ki? Siapa dicari? Polisi. Maka jangan musuh itu polisi. Kasihan itu, kita kira enak itu jadi polisi pak. Polisi ini paling susah hidupnya. Bayangkan orang yang susah kita juga ikut susah. Dia yang mencuri kita sampai kejar ki. Itu polisi. Coba maki di jalan kasihan asap knalpot. No. Orang jengkel ada polisi di sana supaya keluar knalpotnya. Coba itu polisi kodong. Coba mi. Dia tonji tu sogo polisi na soting mi sede. Nah bilang pak tolonglah pak kerjasamanya pak. Baru na suruh soting itu banyak. Coba masuk warung kopi polisi baik-baik kodong bajunya nyinyir mi orang batu mi sede batu kita saya suruh bayar ini. Coba susah itu polisi kasihan. Coba itu polisi. Iya toh baik-baik datang minum kopi mau curigain sendia muka. Coba bayangkan. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah. Coba bayangkan. Sampai di rumah dimarah-marahi lagi sama istrinya. Dia bilang dogok memang tongkau, kenapa ndak lu lawangi? Apa mau dilawan? Nah dia Kapolda. Itu susahnya jadi polisi pak. Ya, syukur-syukur luar biasa. Malah hari subuh ini kita bersama Kapolda. Mudah-mudahan selesai ini ditraktir ki ngopi. Alhamdulillah. Inilah senangnya kita pak, kalau pejabat kita datang sholat berjamaah. Alhamdulillah. Ada Pak Wali Kota. Kalau ada yang malas camaknya lurahnya lapor sama Pak Wali Kota. Ini sambing. Coba itu enaknya kalau Wali Kota pak pergi sholat subuh berjamaah. Itu dia menjadi bisa tekanan buat pejabat yang lain. Coba kalau saya misalnya Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadi beta ki dulu Ustaz, bukan di beta. Yang menang lebih banyak suarana. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Wali Kota ini, ku cari. Tidak pernah tongku dia ini datang sembahyang subuh kepala dinas pendidikan. Pulang ajudan telepon kepala dinas pendidikan. Nah boya ke Wali Kota. Oh besok belum biasa ada di masjid. Tapi Pak Wali. Itu hebatnya namanya kekuasaan. Itu hebatnya. Jadi kalau orang baik jadi penguasa akan enak itu rakyat. Tapi kalau ustaz di saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kepala dinas PU, nah bilang kenapa ustaz? Apa urusanmu? Tapi kalau pejabatnya datang, oh coba. Inilah pentingnya kekuasaan berada di tangan orang-orang baik. Maka nanti kalau pilih wali, jangan lalu salah pilih. Ya, jangan lagi bilang wane piro. Malah nak tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. Ada tongku lihat begitu. DPR RI 500, DPR provinsi 300, DPR kota tergantung situasi. Baru nak tulis 9 suara, mohon maaf keras kehidupan. Hancur toh, di mana nak hancur ini kodon cale? Serius sampaikan kepada saudara-saudara kita nanti yang pulang. Sikapi pemilihan wali kota dengan secerdas-cerdasnya. Jangan bertengkar gara-gara beda caleg. Jangan bertengkar gara-gara beda pilihan ya. Jangan baku musuh gara-gara beda pilihan. Kita tim sukses silahkan urus calonnya masing-masing dengan tidak menjelekkan calon orang lain. Ya, siapa calonmu? B, kau? A, enggak apa-apa sama-sama Jiki. Toh, siapapun jadi wali kota, kita tetap jamaah di masjid. Ya begitu saja. Kan enggak nak kasih jago itu warna. Naji. Apalagi mau percaya janji-janji politik. Nah gak bagi-bagi kartu namanya. Ada masalahmu telepon 24 jam. Sekali nak terpilih nak ganti nomor HP nah. Menghindari tagihan baleho.
Demikian, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.